kereta LRT Jabodebek kembali berhenti di peron. Penumpang silih berganti naik dan turun. Sebagian bergegas menuju kantor, sebagian lain melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain. Di balik aktivitas yang berlangsung setiap hari itu, tersimpan beragam cerita tentang bagaimana LRT telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat. Bagi Ismail Bian, warga Bekasi Timur, LRT Jabodebek telah menjadi pilihan utama setiap kali bepergian ke Jakarta. Hampir 2 tahun terakhir, ia rutin menggunakan layanan tersebut untuk menghindari kemacetan yang kerap ditemui di jalur darat. Ismail saat ini sedang menjalani cuti dari pekerjaannya di sebuah perusahaan minyak di Qatar. Pak, izin dengan Bapak siapa? Bapak Ismail Bian. Ismail Bian. Ismail. Ya, Ismail Bian. Nah, umurnya berapa, Pak? Umur 63. 63. Ini Bapak naik LRT dari mana mau kemana, Pak? Saya dari Bekasi Timur. Saya biasa gunakan ini Bekasi Timur sampai di Duku Atas. Kali ini karena saya mau pergi ke Keramat, saya naik sini nanti sambung busway. Oh, sambung Transjakarta. Transjakarta. Nah, Bapak sudah menggunakan LRT dari kapan, Pak? Dari tahun berapa, Pak? Kira-kira 2 tahun ya? 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Nah, Bapak melihatnya selama 2 tahun ini LRT Jabodebek itu seperti apa, Pak? Pelayanannya, Pak? Kalau LRT maupun MRT, saya rasa mungkin terbaik di dunia. Karena saya pernah naik dari yang di LA ya, tidak sebagus ini. Berarti ini LRT lebih bagus gitu, Pak? Jauh lebih bagus, lebih bersih. Karena di dalam kan ada cleaning service ya. Iya. Jadi mungkin dia sampai di ujung stasiunnya dia bersihin, tapi sebelum dia masuk kira-kira dua stasiun terakhir, kan penumpang sudah mulai berkurang. Saya perhatikan ini, penumpang mulai berkurang, cleaning service mulai bekerja. Itu bagus sekali itu. Tapi jadi tidak mengurangi kelambatan, tapi berjalan sebagaimana mestinya. Karena saya lihat dia memakai setelah 2 stasiun terakhir itu kan penumpang sudah mulai sedikit. Itu dia gunakan untuk bersih. Ini luar biasa nih yang punya kebijakan atau mereka yang handle ini LRT ini, termasuk MRT ya. Kalau MRT nggak terlalu banyak sekali saya naik. Kalau LRT itu ya setiap pergi pulang Jakarta kami pasti naik ini. Jadi saya rasa kalau bisa sebut mungkin terbaik di dunia ini. LRT luar biasa nih. Ya itu juga mungkin kita tahu bahwa LRT kan dibangun di zaman Pak Jokowi ya. Untuk itu saya kira kita rakyat Indonesia khususnya Jabodetabek ya harus memberikan satu kehormatan kepada Pak Jokowi. Karena saya melihat waktu diwawancara sama Pak Jokowi, kenapa bangun LRT. Dia mengatakan kalau saya bangun yang merah di tanah itu lebih banyak tutup pintu kan. Saya juga keluar masuk di Tambun itu kalau tutup pintu itu kami pernah itu hampir 2 jam, Pak. Kalau LRT ini kan tidak mengganggu siapa-siapa kan. Maksudnya selama dia jalan itu tidak perlu dia berhenti. Karena atau orang berhenti tutup jalan, dia nggak langsung. Jadi ini luar biasa. MRT termasuk UUS. Saya baru sekali naik ke UUS ke Bandung. Luar biasa itu. Berarti Bapak sebelumnya sempat naik LRT yang di LA berarti, Pak? Apa gimana, Pak? Ya di LA nggak tahu namanya apa ya. Saya baru 2 kali naik. Kebetulan saya waktu itu antar anak saya pergi kuliah di sana. Nah, saya diajak lebih bersih jauh. 1000 kali bagus ini. Karena ini perawatan, saya lihat perawatannya bagus. Saya nggak tahu ini produk mana ya. Mungkin di LA itu karena sudah cukup lama dipakai ya. Tapi sekarang LRT sudah berapa tahun nih jalan? Sudah beberapa tahun lah ya. Pas sejak Pak Jokowi ya. Nah, itu kan kita lihat selama ini kan dari mulai dia baru sampai sekarang saya tidak melihat ada dicoret-coret atau sampah dibawakan. Saya lihat bersih semua. Bahkan bekas tangan saya juga kan orang bersih di kantor itu kan kami bersih terus walaupun saya kerja di lapangan ya. Nggak ada itu bekas-bekas tangan yang dipegang di railingnya atau di kursi. Ini luar biasa. Harapannya Pak terhadap LRT
Saya rasa untuk harapan LRT tetap jaga konsistensi jaga ini dan mungkin kepada penumpang, khususnya penumpang ya. Kayak saya contoh, saya bawa air ya. Selama di perjalanan saya nggak pernah minum. Ini baru saya buka, ini baru saya minum. Padahal saya naik dari sana saya udah bawa. Tapi ya kan begitu kita naik kan sudah dijelasin ya. Termasuk ada stiker di situ ya. Dilarang membawa apa makan dan minum. Itu membantu sekali. Jadi saya rasa ini satu pekerjaan yang luar biasa oleh mereka yang merancang ya. Untuk itu saya sekali lagi terima kasih kepada Pak Jokowi, walaupun dia sudah bukan presiden tapi dia tetap bagus di hati saya. Siap, makasih ya Pak. Ya. Is going to enter platform number 1. Mbak, izin dengan Mbak siapa namanya? Saya Via. Iya, tinggal di mana Mbak? Saya tinggal di daerah Cikoko. Koko. Ini Mbak, alasannya naik LRT ini kenapa Mbak? Karena deket sih dari kosan, terus juga ya harganya terjangkau gitu. Dan jadi aku biasanya emang ngandelin LRT buat sehari-hari sih, karena ya murah dan terjangkau juga. Sudah berapa lama sering naik LRT? Setahun terakhir sih, biasanya buat ke Harjamukti kan, buat oper ke Wus, naik Wus gitu ke Bandung, buat main-main doang ke Bandung gitu sama keluarga. Berarti naiknya dari Cikoko gitu ya? Iya. Oke. Nah kalau menurut Mbak sendiri LRT pelayanannya gimana sih Mbak? Kalau sejauh ini sih bagus-bagus aja ya, dari pelayanannya, kebersihannya, terus pegawainya juga, petugasnya ramah lah, membantu lah gitu. Terus nggak ada kendala sih sejauh ini, emang ya bagus lah pelayanannya, semoga bisa ditingkatkan lagi lah ke depannya. Mungkin ada harapannya Mbak terkait LRT ke depannya seperti apa gitu Mbak? Mungkin ya lebih nambah rute kali ya, yang titik-titiknya belum terjangkau mungkin, biar bisa. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line. Tujuan akhir Tugu Atas